Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Radio Rasil di mana saja berada, Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa kembali. Kebetulan kemarin Bunda Nuning tanggal 23 Juli merupakan Hari Anak Nasional yang diperingati di Kota Semarang yang dihadiri langsung oleh Wakil Presiden. Kali ini kita akan berbagi informasi terkait dengan Kabupaten Kota Layak Anak dari aspek kelembagaan. Kalau 3 minggu yang lalu kita sudah bahas apa itu Kabupaten Kota Layak Anak. Hari ini saya akan ulangi bahwa kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang kemudian dikuatkan lagi melalui Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 dan tentang kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Secara operasional itu diatur secara detail melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Kabupaten Kota Layak Anak. Bunda Nuning kemarin tanggal 22 Juli malam hari di Kota Semarang diadakan penganugerahan ke 360 Kabupaten Kota Layak Anak. Itu berasal dari total kabupaten kota kita itu kan 514. Yang mengikuti evaluasi itu ada sekitar 459. Jadi hampir sekitar 89,2% dari total kabupaten kota yang ada di Indonesia. Lalu dari 360 kabupaten kota itu, semoga di antara kabupaten kota itu ada di mana ibu bapak tinggal ya, ayahanda dan bunda, itu yang mendapat status utama itu ada 19 kabupaten kota. Antara lain Bunda Nuning, Kota Surabaya, Kota Denpasar, kemudian yang ada di dekat kita ini Jakarta Selatan. Jadi warga Jakarta Selatan ini coba cek apakah anak-anaknya itu sudah terwadahi belum. Lalu kemudian Jakarta Timur, tapi yang sangat juga perlu diperhitungkan adalah Jakarta Utara juga masuk Bunda Nuning. Kemudian yang lain itu ada di Sumatera Barat. Sumatera Barat itu ada di Kota Padang, Kota Padang Panjang, dan Sawalunto. Kalau Bunda Nuning ke Sawalunto. Kemudian kalau di Riau itu ada di Kabupaten Siak. Lalu di Jawa Tengah itu ada di Kabupaten Sragen. Siapa nih yang ada di Kabupaten Sragen? Kemudian Kota Surakarta, lalu Kota Semarang. Bagaimana dengan di Jawa Timur? Nah, di Jawa Timur nih saya kebetulan yang datang ke sana itu ada Kabupaten Tulung Agung Bunda Nuning. Kabupaten Tulung Agung itu warganya sangat bahagia. Kalau sakit sedikit pun itu mekanismenya kelembagaan itu benar-benar tertangani. Tapi ada yang menarik Bunda Nuning, Kota Kereta. Kota apa itu? Di mana tuh? Kota Madiun. Madiun. Kota Madiun itu Bunda Nuning wali kotanya menjadi wali kota yang hebat. Itu kota siang menarik, malam apalagi. Anak-anak di sana kelas 4, 5, 6 itu sudah diberi laptop oleh wali kota untuk sekolah. Jadi di sana kalau sekolah itu tidak jadi masalah karena mereka sudah memiliki program wajib belajar 16 tahun.
Kalau di pemerintah nasional itu masih 9 tahun. Kemudian didorong kabupaten kota layak anak itu wajar 12 tahun. Di kota Madiun itu sudah 16 tahun. Kemudian kota Surabaya, lalu Probolinggo. Probolinggo itu kota Probolinggo itu wali kotanya Habib. Di sana Habib, lalu kemudian kota Denpasar. Ini semua kota-kota yang kami sebut itu sangat membuat anak-anak nyaman. Tapi itu semua tergantung dari apa yang kita harus pahamkan, bahwa sebuah kabupaten kota layak anak itu adalah sebuah sistem pembangunan yang menjamin, ini yang perlu kita garis bawahi Bunda Nuning, menjamin pemenuhan hak-hak anak, baik itu hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kemudian kesehatan dasar, pendidikan, dan pemanfaatan waktu luang, juga menjamin perlindungan khusus bagi anak-anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Dari aspek kelembagaan, Bunda Nuning, itu sangat ditentukan oleh 3 indikator. Coba ayahanda dan bunda di mana ibu bapak tinggal, seperti kota Depok ini dia, kota Bekasi agak sedikit turun dia, itu ada di Madya. Coba cek apakah di daerah ibu bapak itu ada nggak Perda Kabupaten Kota Layak Anak. Perda ini yang kemudian menjadi dasar bagi seorang wali kota atau bupati untuk memastikan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak itu benar-benar terimplementasi. Jika tidak ada perda atau peraturan, itu yang kemudian dikhawatirkan nanti kebijakan kabupaten kota layak anak di kabupaten kota di mana ibu bapak tinggal itu tidak berkelanjutan. Terkait dengan besok ini, insya Allah tanggal 14 Februari 2024 di sana ada pemilihan anggota legislatif. Ini kuncinya kan, perda itu diproduksi oleh DPRD, baik itu kabupaten kota maupun provinsi. Untuk itu ibu bapak harus pastikan kalau di daerah ibu bapak belum ada perda kabupaten kota layak anak. Untuk itu pastikan siapa nih calon anggota legislatif yang berperspektif anak, yang kemudian itu yang kita beri kepercayaan melalui pemberian suara. Ini yang menjadi penting, karena di perda itu Bunda Nuning akan mengatur secara kelembagaan. Di sana harus ada orang yang harus bertanggung jawab, menjadi penting. Itu yang indikator pertama, itu terkait dengan kebijakan, kabupaten kota layak anak. Ada perda kabupaten kota layak anak. Yang kedua juga Bunda Nuning, ayahanda dan bunda yang ada di kabupaten kota, coba sekali-sekali dong mengakses websitenya Pemdanya. Di sana ada JDIH, jaringan daftar inventaris hukum atau berbagai jenis perda terkait dengan pendidikan, perda tentang kesehatan, perda tentang penyediaan sarana dan prasarana. Tapi ayahanda dan bunda untuk mengecek setiap perda di dinas-dinas teknis itu, coba apakah
uh, terjamin nggak hak-hak anak kita di kabupaten kota kita? Kalau menurut kita belum, nah disinilah peran ayahanda dan bunda untuk memberikan usulan, terutama dalam proses-proses penyusunan sebuah perda. Tapi kuncinya Bunda Nuning, usulan itu juga sangat tergantung apakah ayahanda dan bunda punya hubungan secara hubungan yang benar-benar dekat gitu. Itu sangat ditentukan pada saat kita memilih orang itu. Kalau kita tidak tahu siapa orang yang ada di DPR, kita kan akan sulit untuk menjalin komunikasi, lalu menjalin kontak-kontak. Untuk itu memang sangat penting Bunda Nuning terkait dengan ketepatan ayah dan bunda yang memiliki hak suara untuk memilih orang-orang yang akan duduk di DPRD. Di sana mereka itu kan tugasnya yang paling utama Bunda Nuning menyusun kebijakan, peraturan. Itu yang kedua. Yang ketiga ini Bunda Nuning yang masih terkait dengan kebijakan ini tergantung dari anggaran. Bagaimana anggaran di kabupaten kota ibu bapak, apakah daerah kita itu memiliki sumber anggaran pendapatan daerah tidak? Kalau kita sudah menyadari bahwa kita memiliki pertanian yang luas, lalu perikanan, kemudian ada sumber alam lain pertambangan, lalu kota kita atau kabupaten kota kita ini benar-benar sudah memiliki kemandirian dari aspek penganggaran. Disinilah tugas kita juga tidak terlepas dari peran ayah dan bunda. Kenapa? Karena ada kaitannya juga bahwa yang menyetujui anggaran itu juga kan DPRD. Selain nanti ada eksekutif, kita tidak terlalu banyak dulu bicara eksekutif. Karena ke depan ini kita bicara dulu calon legislatif, karena di sana Bunda Nuning orang-orang yang akan duduk di DPRD itu pasti dia akan mengecek apakah anggaran ini sudah berperspektif anak tidak. Kalau berperspektif anak artinya anggaran-anggaran itu sudah memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, lalu kemudian di sana juga tidak ada diskriminasi. Jadi anggaran ini diberi benar-benar kepada orang-orang yang berkepentingan, terutama anak-anak kita. Seperti yang Kota Madiun itu Bunda Nuning, karena wali kotanya sangat hebat dan juga dia mantan guru Bunda Nuning. Jadi kebayang nggak itu? Ini kalau tidak didukung oleh anggota DPRD yang kita pilih, ini yang kemudian akan sulit juga. Apa-apa kan selalu harus ada kepastian anggaran. Itu poin yang ketiga dari indikator pertama. Yang keempat ini Bunda Nuning, ini yang juga ayahanda dan bunda harus pastikan. Kenapa? Apakah anak-anak kita, terutama di kabupaten kota itu sudah ada forum anak atau ada kelompok-kelompok anak yang sudah dipastikan mereka memiliki kapasitas untuk berbicara dengan salah satu yang diajak bicara itu adalah anggota DPRD. Apakah pada saat proses penyusunan peraturan perundangan, penyusunan anggaran, apakah mereka sudah bertanya tidak kepada anak? Apakah hanya cukup dalam proses itu? Juga pada saat implementasi sebuah perda, ini perda sudah diproduksi oleh DPRD bersama wali kota atau bupati Bunda Nuning, apakah anggota DPR sebagai pemantau, pengawas juga pernah nggak bertanya kepada anak, bagaimana anak-anakku nih, kami sudah menyusun perda, lalu kalian juga
dulu pernah kami ajak untuk terlibat, untuk didengar pandangannya. Lalu apakah kalian sudah merasakan tidak dampak-dampak dari Perda yang sudah kita bahas bersama-sama seperti apa? Nah, ini juga. Jadi ada ruang itu Bunda Nuning. Jadi sekarang ayahanda dan bunda ini juga harus mulai coba tanya-tanya kepada anak-anak kita yang sudah aktif di forum anak atau yang aktif di kelompok-kelompok anak, ada nggak kontak-kontak yang dijalin oleh anggota-anggota DPRD itu udah bertanya-tanya. Kalau belum di kabupaten kota, coba mulai. Peran dari ayahanda dan bunda ini menjadi sangat penting Bunda Nuning. Jangan dibiarkan urusan pengembangan kabupaten kota layak anak ini sudah jadi urusan anggota DPRD, lalu urusan bupati wali kota. Tetapi peran kita sebagai individu, apalagi kita memiliki status sebagai ayah dan bunda, untuk memastikan apakah anak-anak kita, ini yang dimaksud anak itu Bunda Nuningnya itu anak di bawah usia 18 tahun. Berarti mereka yang ada di PAUD, yang ada di SD, yang ada di SMP, apalagi yang ada di SMA. Mereka ini sudah mau transisi, dan apalagi anak-anak SMA atau SMK itu tahun 2024 itu mereka memiliki hak suara untuk memilih. Usia 17 kan Bunda Nuning. Apakah anak-anak kita ini sudah dipotensikan tidak? Apakah anak-anak kita sudah difasilitasi tidak untuk dimintai pandangannya, lalu kemudian dimintai tanggapannya terhadap sebuah peraturan perundangan atau anggaran-anggaran yang sudah digelontorkan atau yang sudah disetujui oleh pemerintah bersama DPRD. Nah, ayahanda dan bunda, ini nanti coba kalau ada yang bertanya ini juga boleh nih. Ini yang menjadi tekanan di indikator 1. Yang kedua ini Bunda Nuning, indikator terkait dengan pelembagaan kabupaten kota layak anak. Sebagai orang yang tinggal di kabupaten kota yang sudah memiliki status, ini coba saya rinci ya Bunda Nuning. Dari 360 kabupaten kota yang kategori utama itu ada 14. Ada 19 kabupaten kota. Tadi yang saya sudah sebut-sebut namanya, salah satunya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, lalu kalau di mana nih? Di Jawa Sumatera Tengah, Barat, Jawa Tengah ya. Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta itu ada di Bantul Bunda Nuning. Bantul, lalu Sleman, kemudian kota Yogyakarta, lalu di Denpasar, lalu ada di Sumatera Barat. Nah, coba cek itu apakah sudah ada nggak yang saya ceritakan tadi. Kemudian Nindya itu ada 76. Nah, salah satunya kota ini, kota Depok, ini Nindya Bunda Nuning. Kemudian Jakarta Pusat dan Jakarta Barat itu Nindya. Ini seru juga nih, coba cek. Atau di Kepulauan Seribu itu juga Nindya. Lalu Madya ada di 130 kabupaten kota. Nah, Madya itu salah satunya adalah kota Bekasi. Kalau di Jawa Barat Nindya itu ada di kota Bogor, itu Nindya. Kalau kota Bandung itu Madya Bunda Nuning. Di 130. Kemudian Pratama itu ada di 135 kabupaten kota. Nah, ibu bapak yang ada di Kabupaten Bogor itu Pratama dia. Dari total kabupaten kota ini coba kita cek sekali-sekali, ibu bapak cek. Pertama, apakah gugus tugasnya itu benar-benar berperan? Gugus tugas itu berfungsi tidak? Gugus tugas itu
biasanya di sebuah kabupaten kota, Bunda Nuning, diketuai oleh sekda atau oleh kepala Bapeda, sedangkan pelaksana harian itu kepala dinas yang terkait dengan urusan pemerintah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, coba ibu bapak cek sekali-sekali lewat di kantor dinas pemberdayaan perempuan, tanya-tanya, Bapak Ibu, saya dengar dari Radio Rasil kabupaten kota kita ini salah satu apakah salah satu dari Nindya atau kabupaten Madia? kota layak anak. Oke. Harus tanya itu. Lalu kemudian tanya juga apakah gugus tugasnya itu berperan tidak. Dan itu pasti direspon ya? Direspon. Tanya di situ supaya ayahanda dan bunda, ini terkait dengan bulan November tahun 2024. Iya. Itu kita akan memilih bupati wali kota. Kunci dari kalau yang satu itu kuncinya ada di DPRD. Itu tanggal 14 Februari itu kita memiliki ruang untuk memilih mereka. Ini untuk gugus tugas, ini kuncinya ada di kepala daerah. Siapa itu, Bunda Nuning? Tiada lain, bupati atau wali kota. Jadi ayahanda dan bunda, bila kita menghendaki gugus tugas kabupaten kota layak anak itu tergantung dari bagaimana kebijaksanaan, kearifan, lalu kepedulian dari bupati wali kota. Untuk itu pastikan nih pada bulan November kalau saat kita mau menjatuhkan pilihan kita, itu jawab pertanyaan dari kami, apakah calon-calon itu berperspektif anak tidak? Sebelum dilanjutkan, pertanyaan udah muncul, bagaimana caranya tahu sosok-sosok yang akan kita pilih punya kepedulian? Kan sekarang ini bukan zaman dulu ya. Sekarang ini kita searching aja di internet, nanti akan keluar tuh. Apalagi asisten Google kita yang ada di Android. Apa kabar Google? Saya ingin tahu tentang calon anggota legislatif atau calon wali kota bupati yang kita pilih. Kan ada keluar tuh. Terus ada nggak yang berperspektif anak, yang peduli kepada anak? Kita cari, kita telusuri ke belakang. Kalau orang itu pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kenapa kita mau pilih orang itu? Informasi seperti itu pasti ada. Pasti muncul. Kita telusuri, kita selidiki secara detail. Lalu bagaimana kehidupan keluarga dia. Jadi ya jangan hanya karena kita dikasih kaos, terus kita dikasih sembako, terus kemudian kita dibuai oleh tim sukses, akhirnya kita memilih orang yang nantinya kita beri kepercayaan selama 5 tahun ke depan untuk memikirkan bagaimana hak-hak anak itu terpenuhi. Iya. Terjamin. Ini kuncinya ada di bupati wali kota. Karena nanti bupati wali kota ini kan mereka akan membentuk kabinetnya. Kabinet itu berisi sekdanya, lalu kemudian kepala-kepala dinas, kepala-kepala badan, lalu camat, kemudian lurah, sedangkan kepala desa itu kan nanti dia dilantik oleh bupati wali kota juga kan, atau bupati. Kita juga harus tahu tuh orang-orang, karena dengan kebijaksanaan bupati wali kota, untuk itu coba Bapak Ibu telusuri dari 19 kabupaten kota yang sudah utama itu seperti apa kerjanya. Misalnya ambillah contoh wali kota Surabaya, itu Pak Eri, itu kami sudah datangi di sana, itu mereka sangat antusias. Tulung Agung atau ke mana? Ke Probolinggo, ada Habib di sana, atau
Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Cek tuh. Atau di Padang Panjang lah ya kalau orang mau tahu. Sumatera Barat ya. Itu. Jadi Bunda Nuning, nanti gugus tugas ini yang kemudian akan menyusun sebuah rencana aksi daerah. Ya. Rencana aksi daerah kabupaten kota layak anak itu sebetulnya rekaman pilihan dokumen-dokumen yang ada di RPJMD kabupaten kota. Tahu nggak Bunda Nuning, RPJMD itu merupakan terjemahan dari visi misi bupati wali kota terpilih. Nah, jadi tadi pertanyaan dari pendengar, bagaimana cara memastikan? Kita cari itu visi dari bupati wali kota kita itu apa, calon kita ini ya. Lalu kemudian misi-misinya kan ada. Coba baca, ada nggak dia menjadikan anak sebagai prioritas utama dia? Nah, kalau itu tidak ada, buat apa kita memilih orang itu? Nanti kita sudah bayar-bayar pajak, lalu pajak itu kita tidak jelas. Sangat penting ini. Untuk itu ayahanda dan bunda selama 7 siaran ini ke depan perlu juga harus mendengarkan apa yang kita perbincangkan. Hari ini baru aspek dari kelembagaan. Jadi di RAD itu benar-benar transformasi dari RPJMD kabupaten kota selama 5 tahun yang akan dicapai oleh bupati atau wali kota itu diambil, disarikan mana nih program-program yang terkait langsung untuk mencapai indikator KLA. Indikator KLA itu ada 24 Bunda Nuning. Hari ini kita baru bahas yang 3 dulu ini. Ini yang kedua. Bapak Ibu sekali-sekali ambil Google. Coba ambil Google terus searching RAD Kota Depok. Nah, nanti ada tuh keluar. Rencana aksi daerah Kota Surabaya atau rencana aksi daerah Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sleman. Coba searching tuh Bunda Nuning, ketik di sana, itu yang kemudian ibu bapak nanti akan tahu. Ada juga pendengar di Banyuwangi nih ya. Banyuwangi bupatinya itu perempuan. Itu benar-benar kemarin juga kami yang wawancarai beliau, itu sekarang dia sudah Nindya. Coba searching. Itu kabupatennya itu sangat inovatif, lalu sangat memperhatikan anak. Coba cek RPJMD apakah sudah sesuai dengan visi misi bupati tidak. Kalau ke depan untuk pemilihan nanti, bagaimana kita memastikan 5 tahun yang akan datang kabupaten kota kita ini akan menjadi sebuah kabupaten kota layak. Ya, sebelum kita ke bilik suara, cari dong. Cari tahu juga. Kumpulkan informasi. Tidak ada lagi saya sibuk, ini saya banyak urusan. Bagaimana caranya? Kita kan harus berpartisipasi lalu memilih pemimpin-pemimpin kita yang akan memikirkan anak-anak kita. Kalau bukan kita, tahu juga siapa yang akan kita pilih. Jadi ini menjadi penting ayahanda dan bunda, selain calon itu jujur, terus tidak korupsi, tapi yang paling penting juga berperspektif pada anak. Kalau kita sudah tahu ada RPJMD-nya, kemudian kita perlu tahu ada nggak review yang dilakukan oleh Bapeda. Ini Bapeda otomatis bagian dari gugus tugas. Apakah setiap tahun RAD kabupaten kota layak anaknya itu dievaluasi tidak? Saat dievaluasi itu, disitulah peran dari masyarakat, terutama orang tua, anak-anak, dimintai pendapat tidak? Karena kan menyangkut yang tahu sebuah kabupaten atau kota itu layak anak itu tiada lain anak itu sendiri. Nah, untuk itu coba sedikit-sedikit Bapak Ibu tanya, nak bagaimana nih kita tinggal di kabupaten ini,
menurut kamu seperti apa? Kan dia akan cerita tuh. Ayah atau ibu itu bertanya-tanya langsung kepada anak-anak. Lalu kemudian kalau menurutmu itu seharusnya seperti apa itu kabupaten kota yang kita tempati ini supaya jadi layak buat kamu? Nah, ini si ayah ini ambil bagian untuk mengevaluasi supaya ada rasa pertanggungjawaban pada diri kita yang telah memilih, telah mempercayakan orang yang akan memimpin negeri kita atau kabupaten kota kita. Ini juga menjadi sangat penting. Jadi jangan setelah pemilihan kita memilih suara, terus udah tahu nih siapa yang menang, terus kita biarkan begitu saja sampai 5 tahun. Tidak cukup. Anda dan Bunda ambil itu dokumen, sembari diskusi sama anaknya, sama istrinya. Bunda, bagaimana nih? Kan Bunda sering antar anak kita ke sekolah, ke puskes, atau ke pasar, ke tempat bermain. Bagaimana situasi yang ada di kota kita atau di kabupaten kota kita? Nah, ini memang kepedulian dari ayah dan ibu ini menjadi penting. Kakek nenek, paman bibi menjadi penting. Pak RT, Pak RW, jangan sembunyikan informasi itu. Berilah informasi seluas-luasnya juga kepada masyarakat. Bagaimana nih program-program dari kepala desa, program-program dari lurah, camat, tapi yang paling penting bupati, wali kota. Lalu apakah sampai di situ Bunda nih? Tidak cukup. Harus juga kita tahu apa peran dari masing-masing kepala-kepala dinas. Yang terakhir di indikator 2 ini Bunda Nuning, apakah kabupaten kota kita itu sudah terbangun tidak aura sebuah kabupaten kota layak anak ditandai dengan spanduk-spanduk, poster-poster. Nah, ini yang perlu menjadi tantangan. Apakah di kabupaten kota kita masih ada nggak iklan rokok? Nah. Itu kalau ada iklan rokok berarti image kabupaten kota disebut layak anak itu memang agak sedikit redup Bunda Nuning. Untuk itu sekali-sekali kita ke kota Bogor atau ke kabupaten kota Padang Panjang Bunda Nuning, itu sejak dari dulu memang iklan rokok tidak boleh masuk. Keren banget. Kabupaten kota Sawalunto itu dari iklan rokok masuk. Kemarin agak sedikit proses ada sebuah kabupaten. Pas saya masuk di ruangan itu Bunda Nuning, ada asbak. Saya bilang sama Sekda, Pak Sekda, sebetulnya kabupaten Bapak ini sudah bagus, tapi saya disuguhkan dengan ada asbak di meja tamu. Ini langsung saya coret. Langsung beliau mendatangi saya habis pertemuan. Pak, saya akan segera menyelesaikan. Beberapa hari mau pengumuman, saya dapat WA dari anak buahnya, Satpol PP sedang menurunkan iklan-iklan rokok. Masya Allah. Bapak Ibu, ini juga menjadi penting untuk membangun image sebuah kabupaten kota layak anak. Itu yang kedua. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga ini sangat menentukan. Ini diatur di pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014, yaitu peran dari masyarakat, baik itu orang per orang maupun organisasi. Coba di masyarakat kita itu kan ada organisasi keagamaan. Kita bisa sebut ada NU, ada Muhammadiyah, ada Fatayat, ada Aisyah, ada Muslimat, kemudian ada Persis, kemudian apa lagi? Ada dari Protestan, ada dari Katolik, ada dari Buddha, ada dari Hindu, dan dari Konghucu, dan ada juga dari orang yang mengamalkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pasti ada organisasi-organisasinya. Bapak Ibu yang diamanahi untuk menjadi pemimpin maupun anggota di organisasi keagamaan, apa yang sudah Ibu Bapak perankan untuk memastikan kabupaten kota kita itu sudah layak anak? Untuk itu coba
Bapak Ibu pasti menjadi salah satu simpatisan dari organisasi keagamaan itu. Coba cek apakah kita sudah ambil bagian. Kita ambil contoh saja Muhammadiyah atau NU, itu mereka punya sekolah dan punya klinik, dan saya temukan di daerah mereka sudah ambil bagian. Apalagi seperti Aisyah, itu mereka punya TK dan punya itu Bunda Nuning, panti asuhan benar-benar mereka sangat memperhatikan. Nah, ini menjadi salah satu bagian. Tetapi sebagai anggota masyarakat Bunda Nuning, untuk pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak itu kita diberi peran banyak sekali. Antara lain Bunda Nuning, yaitu melaporkan kepada pihak-pihak berwenang bila kita menemukan ada anak-anak yang hak-haknya itu terlanggar. Nah, ini jadi tidak hanya nanti toh ada Satpol PP yang akan menangkap anak-anak di jalan. Tidak cukup, itu harus kita ambil bagian, melaporkan. Itu yang pertama. Yang kedua Bunda Nuning, setiap orang dewasa yang ada di sekitar anak yang menjadi warga kota atau menjadi warga kabupaten itu berperan sebagai pemantau, pengawas, dan ikut bertanggung jawab. Jika hari ini ada anak-anak yang hak-haknya terlanggar, lalu kita tidak melakukan apa-apa, itu termasuk kita sebagai orang yang melakukan pengabaian. Astagfirullahaladzim. Jadi untuk itu Ibu Bapak, apakah kita mau masuk ke orang yang melakukan pengabaian atau orang yang turun tangan? Nah, ini menjadi penting. Turun tangan itu menjadi penting. Gerakan turun tangan ini perlu juga kita lanjutkan. Kita terus meneruskan. Ini menjadi penting. Itu yang pertama. Yang kedua Bunda Nuning adalah peran dari dunia usaha. Dunia usaha ini di sebuah kabupaten kota itu kan mereka jadi vendor Bunda Nuning, dan juga orang-orang yang mendapatkan proyek dari masing-masing dinas. Ada yang bangun jalan, bangun gedung, membangun taman, perawatan gedung. Ini berarti terlihat produknya. Coba Ayahanda dan Bunda coba cek sekali. Apakah jalan kita, trotoar kita itu ramah anak tidak? Gedung-gedung sekolah, gedung-gedung puskes, atau gedung-gedung pemerintahan, ruang-ruang bermain anak kita itu kan dibuat atau dibangun oleh perusahaan-perusahaan yang mendapatkan tender dari pemerintah, itu yang juga merupakan ada ambil dari pajak kita juga kan itu Bunda Nuning. Iya. Kita cek apakah ramah anak tidak. Itu yang paling penting. Lalu yang kedua juga kalau terkait dengan perusahaan-perusahaan ini, Bunda Nuning coba cek apakah perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten kota kita itu memiliki kebijakan perlindungan anak tidak. Karena sekarang Ayahanda dan Bunda, di Indonesia itu sudah ada asosiasi perusahaan sahabat anak Indonesia. Lalu begitu juga dibentuk juga di kabupaten kota. Salah satu perusahaan-perusahaan yang sahabat anak itu ada Astra International, ada Bank Mandiri, ada Ciputra juga, lalu ada Hok Bento, itu masuk. Hok Ben itu masuk itu. Bagaimana dengan di daerah Ibu Bapak? Apakah perusahaan-perusahaannya itu sudah memiliki kebijakan ramah anak? Yang kedua, perusahaan yang disebut perusahaan yang ramah anak itu ditentukan produk yang dihasilkan baik dalam bentuk barang maupun jasa itu ramah anak. Nah, Ayahanda dan Bunda coba sekali-sekali cek apakah produk-produk yang diminum, yang dimakan, yang digunakan oleh anak-anak kita, apakah sudah ramah anak? Kalau belum, kita diskusikan sama anak kita supaya anak-anak kita itu memiliki kesadaran konsumen yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang konsumen. Coba cek Ayahanda dan Bunda, apakah sudah ramah anak belum? Kalau belum, kita pastikan. Lalu yang
terakhir di perusahaan itu adalah CSR-nya. Kemudian yang indikator ketiga ini juga tidak kalah penting adalah pelibatan media massa. Media massa baik itu dalam bentuk cetak, elektronik, televisi, lalu radio, kemudian internet. Apakah di daerah kita itu sudah ramah anak belum? Ramah anak itu ditandai dengan melakukan pemberitaan yang betul-betul sangat berperspektif anak, seperti yang kemarin di kota Semarang, Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama Ketua KPI itu menandatangani kesepakatan terkait dengan pemberitaan ramah anak. Berarti bagaimana pemberitaan baik melalui radio maupun televisi, apakah mereka sudah betul-betul berperspektif anak tidak? Bagaimana dengan KPI daerah seperti Jawa Barat? Apakah mereka juga telah benar-benar ambil bagian untuk memastikan bahwa media-media yang ada di daerah, di kabupaten kota itu benar-benar memperhatikan anak? Ini mungkin Bunda Nuning yang bisa kami sampaikan. Semoga ada pertanyaan-pertanyaan. Sangat persuasif, mudah-mudahan muncul kesadaran kita untuk peduli dengan menimbang serta menimbang-nimbang ya siapa yang akan dipilih. Sayangnya kita sudah di penghujung dan ini masih menarik sekali terkait dengan topik kita, yaitu Kabupaten Kota Layak Anak dari aspek kelembagaan. Nanti di kesempatan yang akan datang pasti juga banyak soal kayak gininya. Kita boleh langsung ke pertanyaan yang ini dari tidak disebutkan namanya. Kalau mau lapor lewat mana nih? Oke. Ya. Baik, ayahanda dan bunda yang sudah bertanya, kalau terkait dengan pemenuhan hak anak misalnya, anak yang bermasalah secara sosial, pendidikan sosial, berarti kita dinas sosial, atau pendidikan ke dinas pendidikan, kalau kesehatan ke dinas kesehatan. Kalau terkait dengan kekerasan, kita lapor ke SAPA 129 atau WhatsApp 0814 kali 29129. Atau bagi ibu bapak yang ada di kabupaten yang udah smart city, itu ke nomor telepon 112. Di comment center mereka itu Bunda Nuning, kemarin saya melihat di beberapa kota seperti di Surabaya, lalu ada di Kabupaten Tulung Agung, atau di Kota Tangerang. Kota Tangerang itu Bunda Nuning, Wali Kota Arif itu menyediakan satu ruang yang luas. Di sana memonitor setiap laporan yang masuk. Keren. Bagaimana dengan di kabupaten kota ibu bapak? Ini kalau belum ada, coba cek IG dari bupati kita, Twitter bupati kita, ada nggak mereka punya Twitter? Dari situ juga kita bisa laporkan. Tetapi harus memperhatikan etika di sana, itu menjadi penting. Jadi lewat SAPA 129 kita bisa laporkan kalau seperti tadi kepedulian kita itu adalah bentuk dari kecintaan kita kepada anak-anak kita, dan kalau kita nggak peduli jatuhnya malah kita termasuk bagian yang ikutan ya, ke SAPA 129 atau bisa telepon ke 112. Oke, kita ke pertanyaan. Masih ada berapa banyak waktu Mas Atep? Oke, ini dari Pak Surya. Pak Hamid, apakah di suatu kota atau kabupaten kalau masih ada anak-anak yang berkeliaran di lampu merah, baik itu jualan atau minta-minta atau menjadi anak silver, apakah itu juga tanda bahwa kota atau kabupaten tersebut sama sekali belum mensejahterakan anak-anak kita? Termasuk, dan itu sebetulnya sedang mengirim sinyal bahwa masyarakat yang ada di tempat itu belum ada kepeduliannya. Salah satu kepedulian itu adalah segera menghubungi instansi yang terkait, misalnya ke Satpol PP
atau ke dinas sosial, kemungkinan besar mereka tahu, tetapi mereka operasi di lapangan itu sudah hilang. Nah, dengan kita ketahui, kita potret, terus kita tahu lokasinya. Sekarang Bunda Nuning, handphone kita itu kan sudah dilengkapi dengan lokasi, posisinya. Kemudian jam berapa kita ambil gambar itu, Sherlock aja ya jadinya. Sherlock, nah itu kita sudah ambil bagian. Tapi kalau kita membiarkan ini nanti urusan dari Pemda lah, apalagi Pemda itu sudah memberi didasarkan pada Perda mengumumkan di jalan-jalan supaya tidak tumbuh luas orang-orang yang seperti Bapak ceritakan, itu mereka harus diberdayakan. Nah, nanti anak-anak yang akan ditangkap misalnya atau dikumpulkan itu akan di assessment lagi melalui sebuah manajemen kasus. Apakah anak ini masih sekolah, akan dilanjutkan untuk ke sekolah. Kalau anak ini mengalami gangguan kesehatan, misalnya manusia silver itu dari kulit atau apa, itu perlu harus ada perawatan berdasarkan laporan dari medis. Nah, dia perlu untuk mendapatkannya. Lalu bagaimana dengan orang tuanya? Apakah orang tuanya itu memiliki keterbatasan dalam akses permodalan atau keterampilan? Itu Bapak Ibu sebetulnya di setiap Pemda itu sudah ada orang yang akan menangani. Tetapi karena kita tidak segera menginformasikan, akhirnya numpuk dan Iya, bisa jadi juga kita tidak menginformasikan karena kita nggak tahu bahwa itu bisa disampaikan dan akan mendapatkan jalan keluar ya. Iya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Pak Joko. Pak Hamid, apakah kalau Jakarta ini termasuk layak anak, Jakarta Timur, Jakarta Utara dan sebagainya tadi, kok masih ada ya anak-anak yang di jalanan minta-minta jadi pedagang? Kalau seperti ini masih ada, berarti masuknya menjadi kategori kota layak anak cuman pencitraan doang dong. Ini bagaimana nih? Menarik apa yang Bapak sampaikan. Ini akhirnya kebetulan kalau Bapak warga di situ, disitulah ya peran kita harus segera melaporkan, karena orang-orang yang ada di Pemda itu kan jumlahnya terbatas. Nggak semuanya tahu di jalanan ada apa ya. Atau mereka tahu tapi pura-pura tidak tahu. Tapi dengan kita laporkan ke pihak yang berkompeten untuk melakukannya, apalagi citra bahwa sebuah kabupaten kota layak anak itu setelah dia terima itu harus dia pertahankan. Karena kalau besok seperti temuan Bapak nih, terus dia tidak tidak menangani atau tidak menanggapi laporan dari Bapak, kemungkinan itu akan ada laporan yang masuk ke lembaga atau ke pemerintah yang mengevaluasi, itu bisa saja drop. Ada di kabupaten di sekitar kita itu Bunda Nuning dulu sudah nindia, terus dia karena suasananya juga tidak kondusif, lalu banyak pelanggaran terhadap anak, dia turun ke Madya. Pada tahun 2023 ini ayahanda dan bunda itu dia turun ke Pratama, jadi ke dasar. Itu untuk naik ke atas itu dia harus bersusah payah. Untuk itu sebagai anggota masyarakat dijamin oleh undang-undang di pasal 72 Undang-Undang 35 tahun 2014, setiap anak yang ada di depan kita adalah anak kita sendiri. Kemungkinan kita tidak mampu untuk menangani dia itu secara langsung, kita diberi peran untuk melaporkan ke pihak yang berwenang. Pertanyaan kami, apakah di handphone kita sudah ada nggak daftar nomor telepon yang dapat kita hubungi untuk menindaklanjuti. Untuk itu, kalau kita masih temukan, kita coba flashback. Bagaimana bupati wali kota yang kita pilih itu memiliki perspektif pada anak tidak? Kalau tidak, itu kesalahan atau bagian dari pengabaian yang kita lakukan. Untuk itu ke depan kita harus hindarkan itu hanya membangun pencitraan. Kalau boleh di kota layak anak itu sebetulnya kalau ada orang melakukan pencitraan itu akan
ketahuan dengan sendiri, ada laporan dari masyarakat. Apalagi sekarang Bunda Nuning, masyarakat itu aktif di media sosial, dan itu yang kemudian menjadi sorotan, itu sudah otomatis akan menjadi pertimbangan di tahun ke depan bahwa apa yang sudah mereka peroleh itu mereka tidak jaga. Ini penting sekali. Iya, kita masih punya sedikit waktu. Dari 360 kabupaten kota, saya tadi terlambat mendengar. Maksudnya Nindya dan Madya apa ya Mbak Nuning? Tolong tanyakan ke Dr. Hamid. Baik, di sebuah kabupaten kota itu disebut Pratama apabila pembangunannya itu sudah di 50-60% dirasakan oleh anak. Itu Pratama. Itu ada sekitar 135. Kemudian Madya itu ada di range 61-70%. Warga masyarakat itu merasakan, misalnya kalau mengurus akte kelahiran itu sudah gampang, kemudian layanan pendidikan, layanan kesehatan itu sudah dirasakan oleh sekitar 60-70%. Itu ada totalnya ada 130 kabupaten kota. Kalau Nindya itu sudah ada di 71-80% masyarakat atau anak itu merasakan, dan masyarakat juga sudah tahu. Lalu kalau utama itu ada di 81-90%. Yang KLA belum ada. Jadi seperti Ayahanda dan Bunda kalau misalnya di kota Surabaya, kota Surakarta, atau di Probolinggo kota, Denpasar, atau di Sleman, Bantul, kemudian di Yogyakarta, bagaimana kehidupan anak. Meskipun ada kasus-kasus juga seperti di daerah yang saya sebut ada Kliti, jadi anak-anak dari tetangga itu main-main di kota itu lalu mereka melakukan keonaran. Itu sedang menyampaikan ke publik bahwa orang dewasa yang diberi amanah untuk menjaga keamanan itu belum berperan secara optimal dengan melibatkan masyarakat. Ini yang tampaknya menjadi bagian dari kepedulian kita yang harus ditingkatkan. Kadang-kadang masih muncul, udahlah, belum tentu juga direspon, atau udahlah masih banyak urusan yang lain. Tapi kepedulian Anda adalah bentuk dari kontribusi luar biasa pada anak-anak kita. Dan kalau tadi ada istilah RAD, Rencana Aksi Daerah, ini juga perlu kita tahu lewat manakah. Ya, bisa jadi internet itu luar biasa sekali kepeduliannya untuk memberikan informasi apapun. Dan karena kita sudah di penghujung, mari kita simak rangkuman bahasan meskipun pasti juga menjadi sangat singkat sekali. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan kelembagaan, itu kuncinya adalah pertama pada anggota DPRD yang telah kita pilih. Nah, karena besok ini ada pemilihan anggota DPRD baru, berarti Ayahanda dan Bunda kan ingin memberikan kewenangan itu ke wakil-wakil kita. Untuk itu pilihlah anggota DPRD kota kabupaten yang berperspektif anak. Itu untuk bagian pertama. Itu tepatnya tanggal 14 Februari 2024 yang Bunda Nuning. Lalu yang kedua, pada November tahun 2024 yang akan mengeksekusi peraturan daerah itu kan Bupati Wali Kota. Untuk itu pilihlah mereka yang berperspektif anak. Selain dia jujur, tidak korupsi, tetapi kepedulian dia pada anak itu menjadi penting. Tugas kita sebagai ayah dan bunda, kita tidak cukup hanya sudah melahirkan, membesarkan, memberi makan kepada anak, lalu mengakseskan ke pendidikan, tetapi yang mengatur itu semua kan pemerintah bersama DPRD. Kepedulian kita itu juga tidak cukup hanya sudah memberi hak suara, tetapi juga memantau, mengevaluasi dan mengoreksi. Dan itu semua sudah diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di pasal 72 ayat 3 dari A sampai
H. Untuk itu baca dong. Dengan kita mengetahui lalu kita tidak ambil bagian, kita termasuk melakukan pengabaian terhadap anak-anak kita. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan hari ini bermanfaat dan kita bermohon kepada Allah untuk selalu kita diberikan cahaya yang sudah lembut akan semakin lembut lagi kepada anak-anak kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Hamid dan teman-teman ikhwan akhwat yang menyimak acara perlindungan anak ini. Mari kita cari tahu bagaimana dengan Perda Pemenuhan Hak Anak, sudahkah terimplementasi? Kalau misalnya sudah, alhamdulillah. Yang jelas semua yang diproduksi oleh DPRD itu nanti ada waktu di mana kita memilih menggunakan hal-hal yang bisa kita cari tahu dari sosok-sosok yang akan kita pilih nanti. Baik, terima kasih sekali untuk kepedulian Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.